Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidizal Mutaki dari NIM 24106060037. Saya di sini akan menjelaskan codingan yang saya buat di modul 4 ini. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini untuk mengimport library. Di sini ada import pandas SPD itu untuk mengimport pandasnya. Lalu di sini untuk mengimport datetime atau yang untuk waktu. Di sini OS agar bisa nanti membaca dan juga masukkan ke dalam Excel. Dan di sini ada import matplotlib itu untuk membuat grafik seperti itu. Lanjut saja, di sini ada pertama ada judulnya, lalu di sini ada produk yang dijual itu apa aja yang berbentuk dictionary. Ini lalu di sini ada file Excel yang akan kita pakai, itu ada file Excel data belanjaan. Dan di sini akan ada ini di file Excel itu header kolomnya itu apa aja ya. Di sini ada nama pelanggan, jenis kelamin, umur, alamat, total barang, total harga, diskonnya itu berapa persen, total bayar dan kembalian, dan juga tanggal transaksinya. Seperti itu. Lalu di sini langsung ke transaksinya. Yang pertama itu ada pelanggan disuruh untuk memasukkan nama atau menginputkan nama, terus kelamin, umur, dan juga alamat. Dan di sini pelanggan juga diberikan keranjang kosong yang berbentuk list gitu. Nah, di sini tuh ada lagi kalau transaksi batal, tapi ini enggak, ini masih false. Terus di sini akan ada pemilihan produk. Apa aja yang ditampilin itu di sini tuh ada loopingan for untuk loopingan produk yang ditampilin itu dari kode yang ada di produk tadi itu yang 1 sampai 8. Lalu di sini ada nama dari barangnya, terus harganya juga berapa. Seperti itu. Lalu di sini akan ada input kode produknya mau pilih yang berapa gitu kan. Nah, nanti di sini kalau udah milih, udah benar gitu, itu nanti akan ada jumlah. Nanti pelanggan disuruh menginputkan jumlah yang ingin dibeli itu berapa gitu, harga sih, barangnya itu mau beli berapa. Nah, tapi jumlah ini nggak boleh kurang dari sama dengan 0. Seperti itu. Lanjut, di sini akan ada subtotal. Subtotal dari mana? Subtotal dari apa? Subtotal dari pilihan tadi itu tuh pilihannya itu berapa, dan juga dikalikan dengan jumlah yang tadi itu akan jadi subtotal dan akan dimasukkan ke pelanggan keranjang tadi nih yang list berbentuk list itu dengan susunan kayak gini, nama, harga, jumlah, dan juga subtotalnya. Lalu di sini akan ada print, akan ada output warna ini untuk nama tadi itu yang dipilih, tadi produk yang dipilih itu dengan jumlahnya berapa, itu berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, jika sudah selesai, maka pelanggan bisa mengetikkan selesai dan sistem akan ngebreak. Lanjut. Lalu di sini akan kalau misal kode produknya itu salah, itu nanti berarti itu ini yang variabel ini transaksi batal itu menjadi true. Pelanggan keranjang itu nanti dikosongkan kembali dan loopingan akan di break atau diselesaikan dan kembali ke awal, ke input lagi. Nah, jika transaksi batal tadi itu benar atau ini pelanggan keranjang tadi itu nggak ada produknya gitu, itu nanti langsung ada misal belum ngisi apa-apa tiba-tiba udah selesai kan, udah ngetik selesai. Nah, itu nanti ada tulisan transaksi dibatalkan, minimal pilih satu produk. Terus nanti ditawarin lagi mau transaksi lagi apa enggak. Kalau ketik Y berarti nanti akan ngulang dari awal, dan jika tidak itu maka akan ngebreak selesai, udah sampai situ aja. Nah, di sini ada diskon dan juga total barang yang dibeli. Ini diskon harga itu di sini pertama ada total harga. Total harga itu didapat dari subtotal, jumlah dari subtotal yang ada di pelanggan keranjang tadi, subtotal item yang ada di pelanggan keranjang tadi itu dijumlahkan semuanya dan juga dan jadilah total harga. Nah, lalu di sini total barang itu jumlah dari penjumlahan dari jumlah item yang dipilih tadi itu di pelanggan keranjang itu berapa, itu jadi total barang. Lanjut, di sini ada diskonnya. Diskon itu seperti yang kemarin-kemarin itu
jika kurang dari 100 jika lebih dari 100.000 itu 10% dan lebih dari 50.000 itu 5%, dan jika tidak lebih dari 50.000 itu nggak ada diskonnya. Nah, untuk ngitung uang diskon, diskonnya kalau diuangkan itu berapa, itu caranya itu total harga tadi itu dikalikan dengan diskon persenannya di per 100. Lalu di sini akan ada total bayarnya, itu didapat dari total harga dikurangi diskon uang tadi itu. Nah, di sini langsung ada muncul perincian struknya. Apa aja sih isinya? Nah, di sini tuh isinya ada yang pertama ada identitas dari pelanggannya, dari nama, jenis kelamin, umur, dan juga alamat. Lalu di sini akan ada loopingan yang dimana itu isinya itu item, nama dari item yang dipilih, terus jumlahnya itu berapa dan juga harganya, dan jika disubtotalkan itu berapa. Lalu lanjut di sini ada keterangan lagi total barangnya itu berapa biji dan total harganya itu berapa. Yang awalnya total harga awalnya itu berapa. Lalu di sini akan ada diskon persennya itu dan juga jika diuangkan itu berapa, dan terakhir total bayarnya. Setelah itu nanti pelanggan disuruh untuk memasukkan uang, dan uangnya itu nggak boleh kurang dari total yang harus dibayarkan. Kalau kurang nanti akan kembali langsung kembali lagi ke input ulang pelanggan, karena pelanggan itu di skip gitu. Jadi next pelanggan selanjutnya. Seperti itu. Nah, lanjut di sini akan ada uh, untuk penyimpanan ke file Excel ya. Ini itu tuh tanggal itu dapat dari mana? Itu dapat dari the time now, itu yang ada di device masing-masing. Itu nanti formatnya itu dari day, month, year, itu untuk format yang harinya ya. Lalu ini ada hours, minute, dan juga second, itu untuk yang waktu. Nah, ini data baru ini, itu tuh di data frame, itu isinya apa aja data baru. Itu data baru, ini kenapa data baru, karena nanti di sini itu tuh untuk kayak dibaca lalu disamain gitu, diurutin data baru dan juga data lamanya, nanti disusun, baru nanti data finalnya itu diketik ulang. Nah, di data baru itu apa aja sih? Itu ada nama pelanggan, jenis kelamin, umur, alamat, total barangnya, total harga, diskonnya itu berapa persen, total yang dibayarkan berapa, kembalian, dan juga tanggal transaksinya. Nah, ini tadi seperti tadi itu data lama itu nanti baca file Excel yang udah ada. Lalu untuk data finalnya itu nanti tuh data lama dan juga data baru itu nanti diurutkan, diurutkan gitu biar enggak acak-acakan, dan terakhir itu nanti ditulis ulang dan dimasukkan ke file Excel seperti itu, file Excel yang tadi. Nah, nanti akan ada pilihan lagi apakah ingin mengulangi transaksinya. Kalau enggak, ya udah nanti ketik N aja, dan juga kalau yang mengulangi lagi nanti ketik Y. Kalau enggak berarti loopingan di break, lanjut ke analisis untuk penjualannya. Nah, di analisis penjualan ini yang pertama-tama itu akan membaca data dari mana? Data dari file Excel yang di atas tadi itu. Yang di sini tuh ada analisis. Yang pertama itu ada learn data, itu diambil dari baris di Excel itu ada berapa kali sih penjualannya gitu. Jadi total transaksinya itu ada berapa kali dalam program ini gitu. Lalu selanjutnya di sini ada total pendapatannya. Itu penjumlahan dari semua total bayar tadi itu dijumlahin semuanya. Dan di sini ada rata-rata. Rata-rata itu min atau rata-rata itu min dari total bayar yang ada, atau ya rata-rata lah minnya itu. Lalu di sini ada transaksi tertingginya itu di total bayar itu berapa sih yang paling tinggi, dan juga yang terendah itu berapa. Nah, lanjut kita ke grafik. Oke. Di grafik ini yang pertama itu ada PLT figure, ini itu untuk biar grafiknya itu nggak gede banget dan juga nggak kecil banget gitu, biar pas. Ini ya grafik ini kanvas buat gambar grafiknya. Lalu di sini akan ada apa saja sih yang diambil itu ada nama pelanggan dan juga total harga dari data yang di atas tadi itu nih. Nama pelanggan dan juga total harga. Nah, di sini ada
title atau judulnya. Lalu untuk nama pelanggannya tuh di bawah sini. Nah, nama di sini yang tertinggi itu sekitar 175 ribuan dan juga yang terendah itu sekitar 10 ribuan di sini. Seperti itu. Di sini lalu untuk yang rotasinya itu ini miringnya dimiringin 30 derajat. Lalu untuk PLT grid itu untuk garis bantu agar lebih mudah yang baca. Nah, ini untuk PLT tick layout ini tuh biar nggak kepotong-potong gitu, biar tetap rapi gitu ininya apa grafiknya, dan juga nanti akan ditunjukkan ini PLT show. Oke, lanjut ke grafik berikutnya. Nah, untuk grafik berikutnya sendiri itu ini ada grafik proporsi pengguna diskon. Nah, di sini diskon yang terbesar itu adalah 0% atau nggak ada diskon yang didapatkan oleh pembeli. Karena rata-rata itu yang beli di bawah 50% itu ada 43%, 43,9%. Sedangkan yang 5% itu ada 34,1% dan sisanya itu ada di 10%. Oke, lanjut di sini. Nah, untuk diskon ini yang diambil itu dari data itu diskon pesanannya saja. Dan di sini seperti tadi itu biar nggak gede banget juga nggak kecil banget kanvas untuk gambar ininya, gambar diagramnya. Lalu di sini akan ada ini label ini diskon count ini label D ini untuk label per ininya. Di dalam ininya tuh biar ada labelnya gitu. Biar bisa lebih mudah dibaca. Lalu untuk auto pick ini itu tuh menunjukkan ada satu angka di belakang koma. Itu dan Start Angel 90 itu tuh biar lebih rapi aja dari tengah sini. Lanjut ke yang ketiga, itu ada graphic line. Nah, untuk graphic line sendiri itu yang pertama yang diambil itu tuh ada tanggal transaksinya dan juga penjualan hariannya. Nah, tanggal transaksi itu seperti yang tadi itu diambil dari data. Nah, untuk penjualan harian itu nanti data transaksi itu dikelompokkan per harinya. Jadi nggak per waktunya gitu, tapi per harinya. Itu dan juga nanti ada dijumlahkan itu total bayarnya. Total bayarnya itu berapa, itu per harinya itu nanti dijumlahin. Dan terdapat ini. Langsung seperti yang tadi itu. Dan di sini ada plot penjualan harian itu tuh ininya. X-nya itu ininya. Terus untuk makernya O itu tuh jadi bulat ini ya. Ada 4 ini. Lalu untuk colornya sendiri blue dan juga line width itu untuk ketebalannya 2. Dan di sini untuk judulnya itu total penjualan hariannya itu berapa gitu. Nah, di sini untuk X-nya itu ada tanggalnya ada berapa aja, dan juga untuk Y-nya itu untuk harganya. Harga atau pendapatannya itu ada berapa. Nah, di sini tuh tertinggi tuh ada pada tanggal 21 itu mendapatkan keuntungan sekitar 1,9 juta lah sekitar gituan, hampir 2 juta. Lalu yang terendah itu ada kemarin tanggal 22 itu ada 70.000 saja. Nah, lanjut di sini ada grid ini seperti yang tadi untuk garis bantu agar gampang yang membaca. Lalu ini rotasi ini untuk kemiringan dan juga miring agak kanan. Nah, di sini itu tuh untuk ini format nama di sininya itu ada di titik itu ada agak naik. Itu kan ada center itu biar misalnya di tengah-tengah dan agak naik di bottom itu biar titiknya itu di bawah tulisannya, dan font size dan sebagainya itu cuman untuk ininya biar rapi. Lalu layout itu buat tag layout ini buat memastikan kalau nggak ada yang kepotong tadi grafiknya, dan juga PLT show itu untuk ini untuk menunjukkan grafiknya ini. Dan terakhir, nah ini analisa grafik seperti ini, grafik yang menunjukkan itu tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.